walaupun saya bodoh gitu, saya tidak tahu apa-apa, tapi seharusnya seniman itu harus orang yang berpendidikan gitu. Intelek lah ya, bisa disebut sebab ya. apa? Sebab ide itu kan tidak sembarangan, Bang. Ini adalah salah satu seniman yang lo harus ngelihat karyanya. Di belakang gue udah ada satu karya yang dibikin 1 tahun lebih dan sekarang belum selesai juga. Satu karya yang detailnya luar biasa banget. Pak Sena, boleh cerita sedikit nggak sama karya yang di belakang ini? Karya saya ini judul Mimpi tentang Trihita Krana. Trihita Krana ini salah satu kepercayaan adat Bali ya Pak Sena? Iya. Boleh cerita Trihita sedikit? Krana itu pembagian tata ruang di dalam Bali itu. Satu, ada parahyangan, ada pewongan, ada pelemahan gitu. Parahyangan itu bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau pewong itu bagaimana kita tentang sesama, artinya bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau parahyangan itu bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan Hablum minanas, hablum minallah kalau di ininya. kalau pelemahan itu bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Lingkungan itu kan terdiri dari hewan, tumbuhan gitu. Ya dengan alam ini gitu. Jadi di sini menggambarin cerita tentang hal itu ya Pak? Iya. Tapi lagi dalam kondisi mimpi. Ini Iya, itulah apa sebab dalam realitasnya di lapangan atau banyak kejadian-kejadian yang di luar Trihita Krana itu sendiri gitu. Seperti misalnya perkelahian antara sesama, masih kita pembabatan hutan. Kan itu banyak sekarang. gimana Pak Sena gambarinnya di dalam karya ini Pak Sena? Dari mimpi saya ini seret begini. Ini yang mau menjalankan Trihita Krana itu berat sekali untuk menjalankan itu. Ini dipegangin juga Iya. kakinya ya? Iya, itu udah banyak orang kan, ada yang ingin melaksanakan, juga ada yang walaupun dalam hatinya melaksanakan, tapi karena situasi dengan maka kan enggak semua orang bisa melaksanakan itu. Ini saya dari sini, simbol sini. Seret. Ini tentang pelemahannya. Oh ini yang melemahkannya ya Pak Sena? Artinya tentang pelemahan itu kan hubungan antara Oh manusia dengan lingkungannya. Iya. Ini saya gambarkan gitu. Hubungan antara ini kan di sini ini hubungan antara manusia dengan manusia. Di dalam hubungan manusia dengan manusia itu pun kita harus melaksanakan ini. Ini apa nih Pak Sena? Itu simbol sebenarnya. Satwam, Rajas, Tamas. Apa itu Pak Sena? Satwam itu kebenaran. Kebenaran itu kita percaya satu dengan pengetahuan gitu. Dalam kehidupan itu kan harus ada pengetahuan, harus ada keinginan, dan harus ada power gitu. Dan itu digambarkan Ya, di itu sini. saya gambarkan dengan di dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Kalau dibalik kan simbol-simbol itu kan seperti barong, seperti tapel gitu. Sebenarnya hanya Jadi simbolik. iya, hanya simbolik aja, itu bukan itu Tuhan saya. Iya. Ya, ini itu dengan siwa begitu. Itulah. Ini juga perwayangan ya? Iya. Kalau kita sudah mampu melaksanakan itu Trihita Krana itu, maka Tuhan pun akan memberi kita kemakmuran gitu dengan simbol-simbol ini. Jadi kayak sudah naik ke atas diturunkan kembali ya? Kembalikan ke alam ini juga. Seandainya kita mampu gitu. Ini di sini gambarin sama Pak Sena ada 3 ya Pak Sena. Ini lagi pemberkatan ya? Iya, ini membawa padi, itu simbol dari juga kemakmuran pangan. Pangan ini kan sanang, ini supaya kita Oke, ini kayak makanya ini ada beberapa kayak diturunkan. Ada yang pegang cicing, kalung, nih ada yang kalungnya turun ke bawah. Nah kalau bagian sininya apa Pak Sena? supaya kita dalam pikiran kita itu mampu membedakan mana yang buruk, mana yang baik gitu. Oh, ini berarti juga di satu sisi nyambung ya, makanya di sini. Iya.
secara ini skalanya mimpi itu realitasnya. Nah masih saya lihat begini. Gitu. Iya, kalau dilihat detail di samping situ, lo bisa ngelihat tuh ada orang lagi menyiksa hewan. Iya. Ada yang lagi masih dikurung, ya Pak Sen? Ya. Ini juga sama sesama manusia ya? Iya, perkelahian anak dari anak-anak udah berkelahi. Ini apa deh Pak Sen? Ini masih saya lihat juga seperti ya di pura itu bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan itu kan pribadi. Masih ada aturan-aturan, masih terjadi ketidakserasian di lingkungan kita sendiri. Tapi salah satu yang aku ngelihat, ini yang gue pribadi juga ngelihat ya, karyanya tuh punya depth. Kayak kita bisa ngerasa, apalagi kalau agak jauh tadi aku ngelihat pas masuk tuh, antara ada yang lebih terlihat jelas, ada yang disamarkan. Ini aku ngelihatnya ada rasa tradisi, masih ada cerita di dalamnya, tapi ada modern di dalamnya juga terasa modern. Sebenarnya kalau dari Pak Sena sendiri, ini tuh karya model apa sih? Kalau istilah menggambar itu ya, istilah lukis itu sebenarnya kan penuangan imajinasi dalam kanvas atau dalam apapun kan gitu. Tapi suatu karya itu bagaimana seorang penikmat itu bisa mengerti dan bisa bermanfaat bagi saya dan penikmat. Masalah lukisan jenis ini itu nggak penting, nggak penting begitu ya gitu. Tapi detailnya sih Pak Sena yang aku perhatiin, salah satu yang powerful banget di karya ini, satu detail dan yang mungkin aku bisa ngelihat kuat banget adalah anatomi Pak Sena. Kalau lukisan Bali itu yang satu harus kita tahu ornamen gitu. Ornamen sebab apa? Keindahan dari seni itu di ornamen gitu. Dan melambangkan kebudayaan juga kan, kebudayaan Bali dan tradisi Bali yang cukup kuat. Apa ini namanya Pak Sena? Ini kuas bambu. Jadi berarti sistemnya gimana Pak Sena kalau? Ini dari bambu seperti ini. Ya kita bikin sendiri berarti sendiri, ya. Ini kuas untuk mengarsir sampai detail terakhir itu ini pakai. Oh jadi banyakan tuh malah pakainya ini ya? Kalau ini pakainya pennya dari bambu juga. Ini untuk anunya, kalau istilahnya Bali itu nyawi, untuk mempertegas garis. Proses dari awal sampai hasil karya itu, stepnya itu kayak gimana Pak Sena? Pertama idenya, ide dulu, apa yang kita mau ciptakan. Sebab penuangan dalam kanvas itu kan harus ada ide dulu. Pak Sena tuh buat mendapatkan ide-ide itu dari mana Pak Sena? Ya satu dari percakapan antar teman, percakapan sama orang-orang yang tahu tentang tradisi, tentang bagaimana kepercayaan itu sendiri, dan dari buku-buku gitu. Berarti Pak Sena termasuk salah satu yang baca buku juga ya? Iya, soalnya kalau saya sendiri ya, seorang seniman itu, walaupun saya bodoh gitu, saya tidak tahu apa-apa, tapi seharusnya seniman itu harus orang yang berpendidikan gitu. Intelek lah ya, bisa disebut. Sebab ya, apa? Sebab ide itu kan tidak sembarangan, Kalau kita menggambar, sket semua bisa, tapi bagaimana kita menganu ide itu? Ide yang pertama. Ide jadi satu pokok yang bisa menjadi sebuah karya itu kuat atau tidak ya Pak Sena? Iya, setelah ada ide baru kita sket bagaimana komposisinya. Nah ini aku menarik nih ngomongin komposisi sendiri. Kalau dari karya yang ini ya Pak Sena, ataupun aku ngelihat drawingnya Pak Sena di sini, aku ngelihat masih ada kayak maksudnya abstract thinkingnya Pak Sena bisa kelihatan di sini. Terus kedua komposisinya tuh dengan alur yang bercerita, walaupun nggak kayak lurus doang, tapi bisa menjadi satu gerakan yang kuat ya Pak Sena. Caranya untuk mendapatkan komposisi kayak gitu? Pertama, sebelum ke kanvas itu ada sket dalam kertas itu. Seperti ini dulu, saya dari titik sini aja dulu, lingkaran ini ke sini.
Seret dari sini, ini mau sini, seret baru setelah teradanya manusia. Masih banyak. Ini cerita tentang apa sih Mas Sena secara garis besar? Penciptaan itu sendiri dan bagaimana kita setelah mendapatkan pengetahuan. Ini kan Saraswati ini. Oke. Saraswati. Oh ini jadi cerita tentang penciptaan bumi ya? Iya, dan setelah manusia itu angkuhnya kan itu dalam puncak kan keangkuhan walaupun peradaban yang dulu itu tidak seperti sekarang ini. Setelah manusia itu tidak tahu diri bahwa dia itu paling terakhir diciptakan itu, dia sendiri yang membunuh alam ini gitu. Ya, walaupun awalnya kita kan pembelaan diri aja. Ya. Ini nah baru ini nanti kita harus seorang pertapa kan itu. Oh itu ada bertapa. Ya, mendapat wahyu itu dari pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu sendiri ada terbagi menjadi dua. Kan? Pengetahuan tentang dewa. Kalau di Bali itu Dewa Tatwa namanya. Bagaimana kita mengetahui, mempelajari tentang Dewa Tatwa untuk diri kita sendiri. Pengetahuan tentang Tuhan kan itu dadut Dewa Tatwanya. Kalau yang di sana? Kalau yang di sini tentang manusia dengan manusia. Kan itu aja anunya. Ini walaupun dalam bentuk yang berbeda ya, berbeda. Di sini dah saya mau cerita kalau di Bali itu ada tumpak namanya. Tumpak Kanang, tumpak Warigo. Apa itu? Kalau di Bali datangnya 6 bulan sekali. Kita berterima kasih pada Tuhan bahwa Beliau telah menciptakan hewan, tumbuhan gitu. Oh, syukuran gitu ya. Tapi kalau saya di sini memanusiakan hewan kan gitu. Bagaimana kita memanusiakan hewan? Sebab kita tahu diri bahwa hewan itu dan tumbuhan itulah yang duluan di muka bumi ini. Makanya di sini juga digambarin tentang Iya. penciptaannya juga ya. Iya, inilah kalau dan saya mau tonjolkan di Bali itu ada ingkal namanya. Ingkal itu kan larangan, satu larangan kita tidak bisa memotong tumbuhan, tidak bisa pada hari ini tidak bisa mencari bambu gitu. Ada larangan-larangan itu disebut ingkal. Itu dalam kepercayaan saya di Bali ada ingkal. Kepercayaan tentang sains itu bagaimana kita apa yang mampu hidup pertama kali di bumi ini. Kan lumut kan gitu. Dalam istilah saya juga ada buku gitu. Buku itu lumut. Tumbuhan berwas. Oke. Ya, ini kan lumut itu kan juga termasuk perintis itu. Ini lah diciptakan lumut nanti di sini dah sampai bambu sini. Oh jadi penciptaan awalnya ya? Ya, secara sains kan juga begitu. Ya, itu dah baru nanti tumbuhan ini ini nanti apa yang setelah tumbuhan itu hidup baru ada ikan, baru adanya manuk, burung-burung itu sendiri. Setelah ada hewan kan terus ini namanya siklusnya menurun. Sebab apa? Tumbuhan itu sendiri diciptakan yang paling penting kan gitu. Menurut saya setelah hewan itu udah penciptaan udah menurun. Balik lagi ke sini ya. Udah menurun ini. Sebab kalau kita bilang bahwa manusia itu makhluk Tuhan yang paling tinggi kan gitu. Kalau saya enggak. Makhluk Tuhan yang terakhir dan yang paling membutuhkan yang lainnya. Kan bukan kita yang paling tinggi. Itulah makanya kita bagaimana kita mensyukuri terjadinya hewan, tumbuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa adanya itu kita enggak ada apanya sebenarnya. Aku juga melihat kayak maksudnya jadi kesatuan yang ceritanya itu kembali lagi ya Pak? Iya, kembali lagi. Sama kayak di sini kan juga kembali lagi ya. Balik ke atas, balik lagi. Jadi mau dimulainya dari mana? Karya Akhirnya. itu bisa kelihatan dari berbagai sudut ya Pak? Iya. Itu ya nanti kan ini setelahnya ini pengetahuan ini. Ini tentang ini juga kembali lagi. Ini ya kehidupan saya tentang Tuhan itu kan di sini kalau di Bali disimbolkan
kita memang kepercayaan kita kan harus memang berat kan begitu. Nggak berat kalau kita dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan itu kan seolah-olah kebebasan itu memang ada, tapi harus ada pakem-pakem yang kita Harus ikuti. ikuti kan gitu kalau kepercayaan ya. Iya. Ya, tapi dalam pakem itu kita harus bisa ini dah bermasyarakat. Walaupun berat kita dengan kepercayaan kita, tapi kita jalan bahwa dalam berat itu kita akan menemukan ini kebahagiaan. Itu seperti ada kalau di Bali itu orang kecil kan dah bahagia itu main musik itu kan dah bahagia. Betul. Ya sini ternyata baru ini kembali lagi. Itu apa dua Pak Zadan yang udah digambar? Ini wahyu itu. Kita kembali lagi mendapatkan dari cinta kasih ini saya simulkan. Walaupun jelek rupanya, walaupun cantik kan cinta kasih itu tetap ada. Karena kita menyadari satu bahwa setiap ciptaan beliau ada beliau. Gitu. Kalau di Bali itu tatwamasi namanya. Artinya jadi bukti bahwa adanya ketuhanan itu kan? Iya, itu nah. Bahwa setiap ciptaan makanya kita harus saling menghargai pada sesama, pada tubuh itu sendiri. Gitu. Itu. Ini barusan yang diomongin adalah filosofikal dan ide yang akan ditaruhkan di dalam lukisan ya Pak. Iya. Aku bisa bayangin sih kenapa bisa segitu lamanya karena maksudnya dilakukan satu research ya. Kedua juga menggambarkan research yang udah dan filosofikal kan nggak mudah Pak kadang ya untuk menggambarkan itu di dalam satu lukisan. Iya. Apa yang harus dilakukan lagi habis itu sampai sana nih berarti Ya, setelah komposisi, anatomi, setelah anatomi juga karakter itu anatomi sendiri. Itu seperti gimana? Ya, kalau bidadari itu kan, iya. Ya, kita harus udah dari sket, udah mempelajari kemana geraknya itu. Ini juga ya kelihatan ada garis-garis yang di, ini juga ya anatomi semua ya Pak. Abis itu setelah anatomi? Baru nanti detailnya lagi seperti karakter ini, juga karakter udah karakter dapat karakter itu mendapatkan karakter gimana biasanya Pak Sena? Karakter itu timbul itu karena saya sendiri tidak mempelajari orang secara langsung, itu hanya membayangkan ini menangis gimana, kita hanya membayangkan ini dalam seperti ini. Jadi banyakkan itu karya ini adalah sebuah dari idenya tuh apa lukisan itu dari bayangan ya Pak? Iya. Setelah itu habis karakter detailing. Detail ya. Baru, detail awal ya berarti yang kayak gini-gini nih iya. detailing. Itu detailing baru yang tadi Pak Sena bilang pakai ini ya. Iya. Ini buat detailing ya Pak Sena. Iya. Habis itu setelah di detailing baru udah selesai, baru diabur istilah baliknya, hitam putihnya. Mana yang gelap, mana yang diterang, yang ditonjol. kayak shadowing gitu ya Pak Sena. Selesai di situ apa masih ada? Udah selesai hitam putih, lagi apa? Kontur atau apa namanya? Arsir. Ngarsir itu. Pak Sena kalau hitungannya bikin komposisi itu berapa lama biasanya Pak Sena? Itu enggak. Nggak bisa dibaca itu ya. Karena tiap komposisi pasti beda ya waktunya. Beda, iya. Itu Komposisi. malah lebih susah ya. Kalau ide sama komposisi itu tergantung karya pasti ya. Iya. Kalau arsir kan pasti ketahuan ya. Iya. Arsir kan udah apa namanya teknik itu. kan. Iya. Kalau arsir sendiri makan waktu Pak Sena. Iya. Sebab apa? Itu dah ngarsir kalau lama juga. Sebab apa? Itu ya seperti yang jadi itu kan ini diarsir dulu. Ini diarsir Ya, dulu. semua diarsir dulu. Baru diwarna lagi. Baru diwarna lagi. Warna pun Layering ada. ya. Iya, ada anunya. Sebab apa? Warna Bali itu kan tipis sekali. Maka tumpuk-tumpuk terus. Oh jadi pakainya benar-benar catnya benar-benar kayak encer gitu Iya. tapi diulang terus. Iya. Berapa kali Pak Sena? Tergantung dari apa? Maunya gitu. Rasanya juga. Rasanya aja.
Nggak anu. Nggak ada itu Nggak kan? segini nggak Iya. rasanya. Apalagi kalau udah ngomongin dari jauh dekatnya kan. Iya. Pak Sena, tapi tadi ngomong Pak Sena tuh tidak kuliah seni atau maksudnya tidak Enggak. otodidak berarti Pak Sena? Iya, saya sampai SMA aja. Belajarnya maksudnya gimana bisa belajar Belajarnya- sampai detail seperti ini? Itu ya belajarnya, saya belajar dari SD udah belajar lukis. Tapi dalam itu udah bisa di tanah juga. Kalau sambil main kan gitu, sambil main dapat waktu sedikit belajar lagi gitu. Lama. Jadi emang belajarnya sendiri Iya. di tanah gitu-gitu? Iya, di tanah sama teman sambil main itu kan ada orang tuanya lukis juga. Kalau dulu lukis pada tempat di mana ada seorang pelukis itu, walaupun tidak diberi harus begini, enggak. Hanya kita mengikuti teknik-teknik sket bagaimana gitu. Tidak harus begini gitu, enggak ada. Kalau di perguruan tinggi harus kita bikin sket gini kan gitu. Kalau secara ini enggak ada. Jadi emang benar-benar study sendiri ya Mas Iya. Sena? Mas Sena, kita kayaknya ngopi sambil aku pengen ngobrolin sedikit tentang walaupun Pak Sena mungkin autodidak, tapi Pak Sena ini salah satu seniman yang 3 generasi seniman semua ya. Emang darah seninya udah ada di dalamnya. Iya. Pak Sena, abis ini kita boleh ngopi sambil ngobrol hal itu nggak Mas Sena? Iya. Merasa di hadapan leluhur saya, walaupun hanya karya, saya sendiri sangat bahagia sekali. Sebab apa? Dari kerinduan itu tentang seorang kakek yang ada dalam hati saya terkabul, gitu. Walaupun hanya sebatas karya. Sebab itu dah, saya sendiri dari kecil itu tidak pernah sekali tahu tentang beliau gitu.